Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengharukan syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib, pemimpin para syuhada. Pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muthalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panah untuk berburu. Sejak muda, paman Rasulullah ini memang hobi dan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya di tempat perburuan tanpa mendapatkan hasil, ia pun beranjak pulang. Sebelum kembali ke rumahnya, ia lebih dahulu mampir ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Sebelum sampai di Ka'bah, seorang budak perempuan milik Abdullah bin Judan At-Taimi menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Umaroh, andai saja tadi pagi kau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu, Muhammad bin Abdullah, niscaya kamu tidak akan membiarkannya. Ketahuilah bahwa Abu Jahal bin Hisham telah memaki dan menyakiti keponakanmu itu hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya." Usai mendengarkan panjang lebar peristiwa yang dialami oleh keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepalanya sejenak. Ia kemudian membawa busur dan anak panahnya, kemudian bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Sampai di Ka'bah, ia melihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang. Dengan tenang, Hamzah mendekati Abu Jahal. Lalu dengan gerakan yang cepat, ia lepaskan busur panahnya dan dihantamkan ke kepala Abu Jahal berkali-kali hingga jatuh tersungkur. Darah segar mengucur deras dari dahinya. "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad? Padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya. Sekarang coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku jika kamu berani," bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Dalam beberapa saat, orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah lupa akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpesona oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah yang menyatakan bahwa ia telah menganut dan menjadi pengikut Muhammad. Tiba-tiba beberapa orang dari Bani Makhzum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarang dan mencegahnya seraya berkata, "Biarkanlah Abu Umaroh melampiaskan amarahnya kepadaku, karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas." Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang yang mempunyai otak yang cerdas dan pendirian yang kuat. Dia adalah paman Nabi dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Dia juga hijrah bersama Rasulullah SAW dan ikut dalam perang Badar. Pada perang Uhud syahid dan Rasulullah menjulukinya dengan As-Sadullah, singa Allah, dan menyebutnya Sayyidus Syuhada, penghulu dari pemimpin para syuhada. Ketika sampai di rumah, ia duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelahnya dan membawanya berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi.
Oleh sebab itu, ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimanapun, Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Lebih dari itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk lebih mengetahui agama Islam lebih mendalam. Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam. Pada Perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu saja. Maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Akhirnya dibalas saatnya perang Uhud, di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang itu adalah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Seorang budak bernama Wasi bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah. Wasi dijanjikan akan dimerdekakan dan mendapat imbalan yang besar pula jika berhasil menunaikan tugasnya. Akhirnya, setelah terus-menerus mengintai Hamzah, Wasi melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah sehingga tembus di bagian muka di antara dua pahanya. Tak lama kemudian Hamzah wafat sebagai syahid. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa sehingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji, mereka telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah dan mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga Allah seraya berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah dan kaum muslimin menyolatkan jenazah Hamzah dan para syuhada lainnya satu persatu. Ibnu Atsir dalam kitab Usud Al-Ghabah mengatakan dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat ia tergelincir sehingga terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Dan pada saat itu ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya. Namun Hindun memuntahkan kembali karena tak bisa menelannya.
ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau sangat marah dan Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 yang artinya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq sirahnya bahwa Umayyah bin Khalaf bertanya pada Abdurrahman bin Auf, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu?" "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib," jawab Abdurrahman bin Auf. "Dialah yang membuat kekalahan kepada kami," ujar Khalaf. Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah berperang di samping Rasulullah dengan memegang 2 bilah pedang. Diriwayatkan oleh Jabir bahwa ketika Rasulullah SAW melihat Hamzah terbunuh, maka beliau menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.